Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas apa sih 12 prinsip dasar animasi. Tentunya kalian sering melihat di film atau iklan-iklan tentang animasi atau proyek-proyek animasi. Saya yakin kalian pasti memiliki film animasi, khususnya animasi 3 dimensi yang kalian sukai. Bagaimana menurut kalian? Pasti film-filmnya seru, bagus, realistis animasinya. Tentunya untuk mendapatkan film yang sebagus itu tidak mungkin didapatkan secara instan. Pastinya terdapat proses panjang yang harus dibuat atau dijalani agar mendapatkan film animasi sebaik itu. Tahukah kalian film Toy Story? Toy Story adalah film pertama besutan dari Pixar yang dengan durasi terlama dalam bentuk animasi 3 dimensi. Dan pada saat itu Toy Story adalah salah satu film yang mendapatkan domestik tertinggi pada tahun 1995. Dan Toy Story juga adalah pencetus awal dari film animasi layar lebar. Oke, animasi yang baik pasti diciptakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar animasi. Sehingga kita perlu memahami apa aja itu prinsip dasar animasi. Frank Thomas dan Ollie Johnston menciptakan adalah pencetus 12 prinsip dasar animasi yang pertama kali diterbitkan atau diperkenalkan melalui buku Vision of Animation. Prinsip dasar animasi itu digunakan oleh seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sehingga animasi terlihat menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Sebenarnya ada berbagai macam teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya animasi itu dibuat. Tapi setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup. Ke-12 prinsip inilah yang meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, penggayaan visual, sekaligus teknis pembuatan sebuah animasi. Untuk itu penting banget untuk kita membahas tentang 12 prinsip animasi ini. Yang pertama itu adalah squeeze and stretch, yaitu upaya penambahan efek lentur pada objek sehingga seolah-olah memuai atau menyusut dan memberikan efek gerak yang lebih hidup. Pada contoh terlihat ada sebuah cube yang melompat ketika dia menempel pada tanah, nampak seperti memuai atau lonjong horizontal, dan saat melompat lonjong secara vertikal. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Untuk yang kedua itu anticipation, jadi dianggap sebagai persiapan atau awal gerakan atau ancang-ancang. Jadi terlihat saat klub ingin berpindah posisi atau bergerak ke kiri, sebelumnya ada gerakan mundur terlebih dahulu seperti ancang-ancang. Kemudian staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Selanjutnya straight ahead action and pose to pose. Ini adalah dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Untuk straight ahead action itu animator menggambar satu persatu atau frame by frame, sedangkan pose to pose itu hanya menggambar pada keyframe tertentu saja. Pada video terlihat perubahan atau animasi dari cube menjadi segitiga adalah dia menggambar pose untuk lingkaran hanya keyframe-nya saja, sedangkan untuk gambar selanjutnya dari segitiga menjadi cube itu menggunakan teknik straight ahead action, di mana dia menggambar perubahan dari segitiga menjadi lingkaran, terus kemudian dari lingkaran menjadi cube. Kemudian follow through and overlapping action. Follow through adalah bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak, sedangkan overlapping action adalah bisa dianggap gerakan saling silang, maksudnya serangkaian gerakan yang saling mendahului. Jadi seperti pada gambar video terlihat di mana cube itu bergerak
tetapi saat dia berhenti masih ada gerakan dari sisi yang lainnya dan bergerak silang antara bawah dengan atas balok tersebut. Kemudian ada slow in dan slow out, menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, dan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Seperti pada video, terdapat percepatan dan perlambatan pada pergerakan cube. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya memiliki pola atau jalur yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik. Seperti kita lihat seperti robot. Kalau robot memiliki pergerakan mekanik atau yang cenderung patah-patah. Nah, arch ini menganalogikan setiap gerakan itu memiliki pola atau jalur yang realistik, seperti pergerakan pada cube ini yang melompat melengkung. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Seperti pada gambar video, bisa dilihat si cube ini sedang melompat-lompat kanan ke kiri, terdapat cube tambahan di atasnya atau hentakan di bawah cube besarnya sebagai secondary actionnya. Oke, selanjutnya ada exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar sehingga bersifat hiperbolis. Seperti pada video terlihat cube ketika memakan sebuah cube lainnya terlihat sedikit hiperbol atau mendramatisir bentuk dari si cube tersebut. Selanjutnya itu solid drawing. Pada dasarnya menggambar itu sebagai dasar utama untuk animasi memegang peranan signifikan dalam menentukan baik atau proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Oke, yang terakhir itu appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Seperti contoh animasi pada klip ini.